Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dewi Kibowo, IF dari IF 4812 dengan NIM 1030124000026 dari program studi S1 Informatika angkatan 2024. Di sini saya ingin mendemonstrasikan pengerjaan tugas sub CLO 312 kalkulus lanjut yang dimana terdapat dua nomor untuk diselesaikan. Untuk nomor 1, ini soalnya. Soalnya nomor 1 ini erat dengan kaitannya deret di sini ada, lalu geometri, dan juga limit. Nah, di sini kita langsung saja lihat. Ini segitiga sama sisi, memuat lingkaran nih, sebanyak ini nih. Untuk N in general tuh N kali N plus 1/2. Nah, tiap lingkaran ini nih, jari-jarinya 1. Untuk kasus N sama dengan 4, ini nih, yang gambar 1 ini N sama dengan 4 case-nya. Kalau AN-nya nyatain total luas semua lingkaran, dan BN nyatain luas segitiga, kita disuruh hitung ini, limit ini. Nah, gimana cara menghitungnya? Untuk AN, ini total luas semua lingkaran. Ini mudah saja. Jadi saya akan coba kerjakan dari BN terlebih dahulu, yakni luas segitiga, yang berkaitan dengan geometrisnya langsung. Baik, BN itu luas segitiga. Luas segitiga sendiri alas kali tinggi bagi 2. Nah, segitiga ini alasnya merupakan sama dengan sisi segitiganya ini. Alasnya, oke? Sini alas, itu nilainya besarnya sama kayak sisi ini, sama sisi ini, sama sisi ini. Oke. Untuk itu, kita harus mencari dulu nih, si sisi ini sama dengan gimana sih? Nah, baik. Saya ingin cari alasnya, berarti saya ingin cari sisinya. Untuk itu, saya akan coba mengkonstruksi segitiganya melalui garis-garis berat atau ya garis-garis berat sehingga bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi sudut-sudutnya. Saya coba pakai shapes di sini. Oh, saya pakai ini aja biar enak langsung. Ini anggaplah bagus ya. Ini garis-garis berat pada segitiga sama sisi. Nah, ini garis, ini terdapat titik ya, di mana titiknya dilalui oleh garis-garis berat itu. Namanya titik berat di sini ya. Ini saya tandai dengan hitam, bulatan hitam. Nah, oke. Segitiga sama sisi, pada dasarnya sudut-sudutnya ini bernilai 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Ketika kita mengkonstruksinya dengan garis-garis berat, maka yang di sini actually 60 derajat, di sini sebenarnya ini jadi 30 derajat, 30 derajat. Terbagi 2. Baik. Berarti saya coba perbesar. Ini 30 derajat. 30 derajat. Baik. Ini di sini titik lingkaran nih. Jadi coba dulu saya gambar dulu. Ini saya bisa buat juga sih. Ini jari-jari lingkaran ya. Ini R. Baik, ini R juga. Ini 2R. Ini 2R. Lalu di sini sampai sini, sampai titik ini jari-jari. Nah, ini kan diameter which is 2R, 2R. Baik, sini, ini saya juga bisa buat jari-jari ini. Ini kan 30 derajat ya. Nah, oke. Berarti kalau ini 30 derajat, ini membentuk segitiga siku-siku nih. Nah, berarti ini siku-siku kan di sini.
Ini juga siku-siku di sini. Oke, saya mau coba ini deh. Ini misalkan saya buat menjadi, ini sebenarnya sampai sini ya. Ini sebenarnya sampai sini. Nah, kurang lebih gini lah. Ini 30 derajat. Ini saya misalkan sebagai P. Lalu segitiga ini atau segitiga ini saya coba perbesar nih di sini. Bentuk seperti ini. Ini siku-sikunya. Ini 30 derajat. Ini berarti ini 90, ini 30, jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Berarti 90 tambah 30, 120 kurang 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat. Nah, di sini tadi siku-siku sama 30 itu P, lalu siku-siku sama 60 berarti 60 kan? Berarti R di sini. Baik. Lalu kita akan coba nih cari si P ini nih berapa R sih, biar kita tahu nih si alas nih dalam bentuk R gitu. Oke, berarti saya coba pakai tangan ya. Tangan 60 derajat itu kan sama saja dengan depan per samping. Berarti P per R. Dan 60 itu akar 3 sama dengan P per R nih. Berarti P adalah akar 3R. Oke. Lalu di sini kan P ya. Nah, misalkan saya ini S. Misalkan, sorry, panjangan. Misalkan ini S. So, misalkan untuk S. Berarti, eh, ini kan kasusnya N sama dengan 4 ya. Berarti untuk kasus N sama dengan 4, S ini adalah P plus P tambah R tambah 2R tambah 2R tambah R tambah P lagi. Nah, ini untuk kasus N sama dengan 4. Coba dilihat, untuk kasus N sama dengan 4, N sama dengan berapapun lah, itu pasti ujung-ujung dua ujung ini nggak terpakai. Berarti, coba deh, kita konstruksi untuk N general. Untuk N general nih. Berarti, S sama dengan P, tetap P, R tetap kepake ini. Tapi yang di sini kita mengkonstruksikannya beda nih. Yaitu 2R-nya ada sebanyak N lingkaran dikurangi 2 lingkaran. Berarti ditambah N lingkaran kurangi 2 lingkaran dikalikan 2R ditambah, tetap R tulis lagi, ditambah P. Nah, di sini berarti S ini saya bisa konstruksikan seperti ini. P itu akar 3R, berarti ini plus R, plus ini kan 2NR min 4R plus R plus akar 3R. Berarti S itu adalah S itu sendiri adalah akar 3R tambah akar 3R, 2 akar 3R, R min 4R min 3R. Min 3R tambah 2, tambah R minus 2R ditambah 2NR. Nah, karena udah diketahui nih, R itu 1. Berarti S adalah 2 akar 3 minus 2 ditambah 2N. Dapat dulu, kita persamaan ini, kita simpan dulu. Nah, ini nih alasnya ya. Ini alasnya. Kita udah dapat nih buat konstruksi luas. Baru alasnya doang. Cari tingginya, which is ini tingginya. Oke, kita coba cek tingginya. Kita perbesar aja tingginya biar enak. Ini kan siku-siku di sini ya. Ini 60 kan, actually ini 60. Jadi ini 30, 30, 30, 60 ya. 60, 90, ini 30. Berarti saya bisa buat di sini seperti ini.
saya menjelaskan lebih ngejelasin segitiga yang ini di sini. Berarti gini. Nah, ini siku-siku, ininya 60, berarti ininya 30. Nah, di sini kan S sama kayak panjang ini sama yang ini S nih. Ini S. Ini tingginya saya misalkan H aja. Bawahnya saya tulis menjadi, berarti kan bagi 2 ya. S bagi 2. Berarti setengah S. Nah, untuk mencari bentuk H dalam S, saya pakai sin 60 aja. Sin 60 itu depan per miring. Depannya 60 itu H, miringnya itu S. Berarti H itu adalah S dikalikan sin 60. Sinus 60 itu akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Berarti saya tulis akar 3 per 2S. Ini untuk H-nya. Nah, ini H, ini tinggi akar 3 per 2S. Berarti alasnya saya coba tulis juga. Alasnya saya misalkan B. Berarti B itu S ya. Oke. Dapat sudah di sini. Saya coba konstruksikan si BN. BN itu adalah luas segitiga. Berarti setengah dikali alas, alasnya B, dikali tinggi, tingginya H. Berarti BN adalah setengah dikalikan S, dikalikan akar 3 per 2S. BN-nya adalah akar 3 per 4 S kuadrat. Ini untuk konstruksinya BS. Kita cari kita coba bentuk AN itu kayak gimana sih? AN itu katanya nyatakan total luas semua lingkaran. Lingkaran sebanyak ini kan, lingkaran ini sebanyak ini. Berarti ada N plus 1 dibagi 2, kita kalikan aja dengan luas lingkaran, yakni pi R kuadrat. Dengan R sama dengan 1, berarti AN akanlah sama dengan R sama dengan 1 kuadrat 1. Berarti kita punya pi per 2 dikalikan N kali N kuadrat plus N. Ini bentuk ini, AN ya. Di sini perintahnya adalah untuk menghitung limit. Limit N menuju ta hingga untuk AN per BN. Kita coba lagi, lim N menuju ta hingga, AN-nya itu pi per 2 N kuadrat plus N. Oh my god. BN-nya sendiri adalah akar 3 per 4 S kuadrat. Ini kan, ini angka. Ini angka ya. Angka kita keluarkan dari limit aja biar lebih readable. Berarti saya punya pi per 2 dikalikan 4 per akar 3 kalikan limit N menuju ta hingga untuk N kuadrat plus N dibagi. Oke, dibagi S kuadrat kan. Dibagi ini S kuadrat. Oke, kita coba lihat di sini. S, kita lanjut aja di sini. Berarti 4, 2, 2. Berarti saya punya 2pi per akar 3 dikalikan lim N menuju ta hingga untuk N kuadrat plus N per S-nya itu 2 akar 3 min 2 plus 2N kita kuadratkan. Ini saya punya 2pi per akar 3. Nah, ini kan limit N menuju ta hingga ya. Ini derajat pembilangnya 2, derajat penyebutnya juga 2 kalau kita kuadratkan secara eksplisit. Nah, ini kalau kita kuadratkan secara eksplisit, yang derajat tertinggi di bawah nih, 2 kuadrat 4N kuadrat, 4N kuadrat. Berarti kita hanya perlu menghitung N kuadrat dibagi 4N kuadrat aja, yakni 1/4 dong.
1/4. Oke? Karena ini dari ini, n kuadrat per, ini kan 2n, kita kuadratnya aja, 4n kuadrat. Right? Nah, sisanya ini kan angka-angka, ini juga dibaginya dengan n kuadrat nanti kan, kalau kita bagi dengan n kuadrat, nanti jadi 0 juga kan. Kayak 1/4 ya, karena ini 1/4 nih. Nah, 2pi per akar 3 dikalikan 1/4. Ini satu lagi. Ini limit n menjuta hingga untuk an per bn. Ini segini nih. Kita rapikan bentuknya. 2, berarti saya punya pi per 2 akar 3. Pi per 2 akar 3 bentuknya kurang enak. Kita rasionalkan aja. Per 3 per akar 3. Berarti saya punya akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali 2, 6. Berarti pi per 6 akar 3. Nah, ini pi per 6 akar 3 itu merupakan nilai dari limit an per bn untuk n menjuta hingga. Itu untuk nomor 1 sudah solve. Berarti kita lanjutkan dengan nomor 2. Saya coba cek dulu nomor 2 di sini. Nomor 2, Windows Test. Nah, nomor 2, perintahnya ini, yang A ini cukup sederhana ya. 2A F0. Oh, sorry. F0. Berarti masukin aja. Len 2 plus 0 adalah len 2. F aksen 0. Untuk mencari F aksen 0, cari dulu F aksen S-nya. Yakni 2 plus X kita turunin, yakni 1 ya. 1 per 2 plus X-nya kita tulis lagi aja di sini. Dikali E dikalikan, ya, dikalikan pokoknya. Nanti ini jadi 1 ini nih. Jadi kita dapatkan 1 per 2 plus X di sini. Nah, kita coba F aksen 0. Berapa? F aksen 0 itu setengah ya. Nah, kita coba lagi. F double aksen X. Ini kan biasa saya bentuk menjadi 2 plus X pangkat min 1 ya. Berarti dx dari 2 plus X pangkat minus 1. Karena sama dengan, ini chain rule, aturan rantai. Berarti min 1 dikali 2 plus X pangkat min 1 min 1 min 2 dikalikan 1. Karena menjadi min 1 per 2 plus X dikuadratkan. Berarti untuk F double aksen 0 adalah min 1 per 2 plus 0 kita kuadratkan. Berarti min 1 per 4. Untuk F triple aksen X adalah dx dari yang terakhir, yakni min 2 plus X pangkat minus 2. Nah, kita coba chain roll-kan lagi. Min 2, min 2 kali min 1, min 2 kali min 1, 2, berarti 2, kita kalikan 2 plus X, pangkat min 2, min 1, min 3, dikalikan dalam min 1, adalah 2 per 2 plus X, pangkat 3, yakni 2 per 2, sudah. Kita langsung hitung aja. F triple aksen X, F triple aksen 0, adalah 2 per 2 plus 0 pangkat 3. Adalah 2 per 8 atau 1 per 4. Kita coba F dan X. Berarti ini dx
dari yang terakhir, ya ini nih, 2 kalikan 2 plus X pangkat min 3. Turunkan aja nih, berapa nih? Min 3 kali 2, min 6, kalikan 2 plus X pangkat min 3, min 1, min 4. Turunan dari dalam ini, X plus 2, 1. Nggak usah saya tulis. Min 6 per 2 plus X pangkat 4. Berarti substitusi 0. F4 turunan keempat 0-nya adalah min 6 per 2 plus 0, 2 pangkat 4, 16. Saya punya min 6 per 16. Saya bagi 2 aja. Min 3 per 8. Nah, lalu saya punya F 5X dx. Saya punya terakhir ini ya. Min 6 dikalikan 2 plus X pangkat min 4. Yakni min 4 kali min 6, yakni 24. Dikalikan 2 plus X pangkat min 4 min 1 min 5. 2 plus X turunannya 1 kali 1. Nggak usah saya tulis. 24 per 2 plus X pangkat 5. Berarti saya punya ini 0 ya. 0 buat 0. Buat 0-nya itu 24 per 2 tambah 0, 2 pangkat 5, 32. Saya bagi 8 bilang penyebut. Jadi 3 per 4. Oke. Nah, sekarang saya coba 2B-nya. Deret Maclaurin. Maclaurin untuk fx. Ini deretnya, per deretannya. Nah, kalau Maclaurin untuk x ini sama aja kayak Taylor, tapi kan x sama dengan b. Nah, itu tuh si Maclaurin ini x sama dengan b, tapi b-nya tuh 0. Nah, berarti fx adalah f0 tambah f aksen 0 tambah f double aksen 0 per 2 faktorial dikalikan x kuadrat ditambah f triple aksen 0 per 3 faktorial dikalikan x pangkat 3 ditambah f 40 per 4 faktorial dikalikan x pangkat 4 ditambah f 50 per 5 faktorial dan seterusnya. Patternnya bakal kayak gitu. Patternnya sudah terbaca sini. Nah, fx sesuai dengan yang tadi dapat f0 itu len 2 ya. Len 2. X aksen 0 itu sendiri adalah setengah. Mohon maaf, ini f aksen 0 ini harus kita kali x pangkat 1. Ini kan x pangkat 0 ya kalinya. Nah, ini f aksen 0 tadi kita setengah ya. Saya punya setengah x. Ini saya punya min 1/4 dikalikan x kuadrat per 2 faktorial. F triple aksennya 1/4 ya. 1/4 x pangkat 3 per 3 faktorial tambah min 3/8 dikalikan x pangkat 4 per 4 faktorial tambah ini gini biar rapi 3 per 4 kali x pangkat 5 per 5 faktorial kita tambah seterusnya kayak gitu. Kita perjelas lagi deretnya ini kayak gimana nih. Fx itu len 2 ditambah ini saya tulis jadi x per 2 aja. X per 2 ditambah jangan, itu ada minus. Langsung aja minus ya. Ini coba ini kan nggak kandung x ya. Saya abaikan dulu. Saya coba kurungin begini, x plus 2. Berarti ini saya punya minus x kuadrat per 8. Ini kalau dihitung itu jadi
plus X pangkat 3 per 24. Yang ini jadi 8. Oh, oh, 3. Jadi min X pangkat 4 per 64. Lanjut lagi, kalau saya hitung ini jadi X pangkat 5 per 5 faktorial 160. Ini sudah saya hitung dengan dibagi dan dikali ya. Min seperempat dibagi 2 faktorial, berarti min seperempat dibagi 2. Berarti kan minus 1/8, ini juga dihitung jadi 1/24, ini dihitung jadi 1/64, ini dihitung jadi 1/160. Ini masih plus titik-titik di sini. Titik-titik plus. Nah, ini bisa saya buat dalam notasi sigma deret. Fx itu ln 2, tapi untuk itu saya mau perjelas lagi ini gimana ngarahnya. Ini kan X per 2 kan nih, X per 2 pangkat 1 kali 1. Min, ini X pangkat 2 per 2 pangkat 2 kali 2. Ini plus X pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 3. Plus, min X pangkat, ini min X pangkat 4 per 2 pangkat 4 dikali 4. 2 pangkat 4, 16, 16. Tambah X pangkat 5 per 2 pangkat 5 dikali 5. Tambah seterusnya nih. Nah, baru nih bisa lebih enak untuk diidentifikasi. Gimana notasi sigmanya? Ini buat aja sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga. Untuk ini kan deret gak ditanda ya. Berarti min 1 untuk suku ganjilnya itu dia positif. Berarti min 1 pangkat n plus 1 aja dikalikan, ini kan ngikut gini ya, X pangkat n per 2 pangkat n dikalikan n. Ini fx-nya, permintaan nomor 2B, permintaan nomor 2B ini. Ini hasil fx-nya. Nah, sekarang 2C. Saya lanjutkan dengan nomor 2C, yakni yang terakhir. Di sini disuruh menentukan selang konvergenan dari deret Maclaurin yang kita buat pada nomor 2B, yakni si fx itu. Fx sendiri merupakan ln 2 plus n sama dengan 1 sampai tak hingga untuk deret min 1 pangkat n plus 1 kali x pangkat n per 2 pangkat n dikalikan n. Nah, untuk memeriksa selang konvergenan dari fx berikut, yang harus dilakukan adalah di sini dilihat fx ini sama dengan ln 2 ditambah suatu deret. Nah, si fx ini ln 2 itu anggaplah suatu angka. Nah, suatu angka yang udah jelas nih ln 2 kita tambah dengan suatu deret. Kalau deretnya konvergen, otomatis si fx itu juga konvergen kan. Nah, jadi yang harus kita periksa selang konvergennya ya nih hanya yang deret dalam bentuk notasi sigma berikut. Kalau ini konvergen, otomatis kan nantinya itu juga bakal konvergen si fx ya. Baik, berarti selang konvergenan fx sama dengan 2 tambah deret ini adalah selang konvergenan dari n sama dengan 1 hingga min 1 pangkat n plus 1 kalikan x pangkat n per 2 pangkat n kalikan n. Nah, untuk memeriksa selang konvergenan yang harus pertama dilakukan adalah kita menghitung rasio mutlaknya dari si deret berikut, yakni biasa dilambangkan dengan rho limit n menuju tak hingga untuk un plus 1 per un, tapi mutlak.
Nah, UN nih, si UN nih ini UN. Nah, bagaimana dengan UN plus 1? UN plus 1 sendiri adalah minus 1, N-nya kita ganti dengan N plus 1. Jadi N plus 1 ditambah 1 nanti, yakni N plus 2. Kalikan X pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 1 dikalikan N plus 1. Berarti rho adalah limit N menuju tak hingga untuk minus 1 pangkat N plus 2 kalikan X pangkat N plus 1 dibagi dengan 2 pangkat N plus 1 dikalikan N plus 1 nih. Nah, ini kalau pecahan dibagi pecahan, pecahan yang di bawah itu si penyebutnya pindah ke atas, pembilangnya pindah ke bawah. Berarti 2 pangkat N dikalikan N dibagi X pangkat N. Ya, ini karena ini UN ya nih, ini UN plus 1. Biar enak kalkulasinya, saya coba meneksplisitkan ekspresi-ekspresi ini. Ini saya bisa tulis minus 1 pangkat N dikalikan minus 1 pangkat 2 dikalikan X pangkat N dikalikan X pangkat 1. Nah, dibagi, ini saya eksplisitkan juga 2 pangkat N dikalikan 2 pangkat 1 dikalikan N plus 1 dikalikan, tulis aja lagi nih, karena ini udah eksplisit. Nah, berarti rho adalah limit kita coba main coret aja di sini biar enak. 2 pangkat N bisa saya coret dengan 2 pangkat N sini. Min 1 kuadrat itu 1, abaikan. Terus apa lagi ya? X pangkat N bisa sama X pangkat N di sini. Terus ada lagi di sini. Coba kita cek lagi. Ada lagi nggak di sini? Ini. Oh, mohon maaf. Di sini apa namanya? Saya lupa menulis ini. Min 1. Di sini harusnya ada min 1 pangkat N plus 1 nih. Kali. Ini juga min 1. Berarti ini min 1 pangkat N dikalikan minus 1 ya. Nah, berarti ada itu. 1 pangkat 1 aslinya ini. 1 pangkat N bisa coret dari sini. Terus terus udah that's all untuk coret-coretnya. Saya tulis lagi di sini 2 kali minus 1 minus 2. Jadi saya bisa tulis X dibagi minus 2. Saya yang N sama N juga. N per N plus 1. Nah, ini kan konteksnya limit sesuatu untuk N tak hingga. Di sini sesuatunya itu terdapat N-nya. Kalau kita coba kalau kita coba mainkan ini terhadap ini kan derajat tertinggi 1. Berarti koefisien derajat tertinggi bisa kita bagi. 1 bagi 1 yakni 1. Nah, coba berarti ini 1 lah. Baik, sehingga hanya tersisa limit N menuju tak hingga untuk X per minus 2. Nah, limit N menuju tak hingga kan udah nggak ada ekspresi yang mengandung N di sini. Berarti rho adalah X mutlak X dibagi minus 2. Nah, berarti ekspresi ini bisa saya lebih sederhanakan seperti ini. Menurut sifat mutlak. Menurut sifat mutlak seperti ini. Rho sama dengan mutlak X dibagi minus 2. Berarti X dibagi mutlak X dibagi 2. Ini rho-nya. Hasil bagi limit
hasil bagi rasio mutlak dengan limit n menuju hingga. Nah, agar si deret tersebut konvergen, itu harus kurang dari 1. Berarti rho-nya harus kurang dari 1. Rho kurang dari 1, berarti mutlak X per 2 haruslah kurang dari 1. Berarti mutlak X kuranglah dari 2. Berarti si X itu kurang dari min 2 sampai 2. Nah, untuk X daerah sini sudah dipastikan dia ini konvergen. Tapi ada potensi juga untuk ujung-ujung interval ini, 2 dan min 2 itu inklusif juga untuk menjadi titik konvergennya. Nah, sehingga kita cek potensi tersebut pada deret yang kita cek. Berarti di sini untuk untuk X sama dengan negatif 2, kita bisa copy deretnya mungkin. Nah, ini dia. Untuk X sama dengan min 2, ini kan N sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Dan ini adalah 2 pangkat N dikalikan N. Berarti kita substitusi aja nih. Sigma N sama dengan 1 sampailah hingga minus 1 pangkat N plus 1 kita kali dengan minus 2 pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N. Nah, di sini mungkin bisa disederhanakan lagi deretnya. 1 hingga min 1 pangkat N plus 1. Nah, minus 2 ini kan minus 1 dikali 2. Berarti bisa saya tuliskan minus 1 kali 2 di pangkatan N. Itu kalau kita punya A kali B pangkat N, A kali B dipangkatkan N, itu hasilnya kan A pangkat N dikali B pangkat N. Berarti saya punya minus 1 pangkat N dikalikan 2 pangkat N. Dibagi 2 pangkat N dikali N. Coret, coret. Nah, minus 1 pangkat sesuatu dikalikan minus 1 pangkat sesuatu. Pangkat sesuatunya itu bisa kita jumlahkan. Sigma N sama dengan 1 hingga min 1 pangkat 2N plus 1 dikalikan 1 per N. Nah, minus 1 dipangkatkan 2N plus 1, perhatikan di sini. 2N plus 1 itu sebuah ekspresi untuk barisan suku ganjil. Sehingga ketika kita masukkan N-nya itu berapapun untuk bilangan asli sampai ke sana ini lagi, itu bakal menghasilkan ganjil. Sehingga minus 1 dipangkat ganjil, berarti hasilnya minus 1. Sama dengan 1 hingga ini minus 1 ya. Tapi ini kan minus 1 di sini ya sebenarnya. Saya minus 1 taruh sini aja. Minus segini. Kalikan 1 per N. Nah, coba perhatikan bahwa ini adalah deret harmonik. Ini harmonik. Deret harmonik itu sifatnya kita tahu bahwa divergen. Berarti kita bisa simpulkan untuk X sama dengan minus 2, si deret tadi itu sigma N sama dengan 1 sampai hingga min 1 pangkat N plus 1 dikalikan X pangkat N per 2 pangkat N dikali N itu divergen. Jadi tidak masuk nih ke dalam selang kekonvergenan. Nah,
Ini untuk kasus X sama dengan min 2. Ujung intervalnya masih ada satu lagi yang belum dicek, yakni untuk X sama dengan 2. Kita cek aja, sigma N sama dengan 1 untuk ta hingga min 1 pangkat N plus 1 dikalikan 2 pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N. Nah, di sini bisa nih coret, coret. Nah, kalau dilihat, ini pangkat ini bisa ganjil, bisa genap ya. Nah, kalau dilihat, jadi ini nih, secara keseluruhan ini merupakan deret ganti tanda nih. Deret ganti tanda. Deret ganti tanda, untuk mengeceknya dia konvergen atau tidak, itu bisa dengan cara kita cek nih, monoton turun atau enggak sih. Oke, cek monoton turun atau enggak sih. Kalau dia monoton turun, salah satu syarat untuk konvergenannya terpenuhi. Coba, monoton turun, AN berarti harus lebih dari AN plus 1. AN-nya ambilnya yang kita yang ini nih, 1/n lebih dari 1 dibagi N plus 1. Iya dong, bener dong. Berarti true ya. Ini true. Kita cek si limit N menuju hingga untuk AN itu haruslah 0. Nah, kita cek nih, limit N menuju hingga untuk 1/n itu 0. Bener nggak sih? Bener dong. Makin besar penyebutnya, 1 dibagi 1 dalam konteks kalkulus atau limit itu hasilnya 0. Berarti ini valid. Ini true juga ya. Nah, dua syarat ini terpenuhi nih. Dua syarat DGT ini terpenuhi. Karena dua syarat DGT terpenuhi, berarti untuk X sama dengan 2, deret N sama dengan 1 sampai hingga untuk min 1 pangkat N plus 1 dikalikan X pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N itu konvergen. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang, perbarui selang konvergenannya. Karena ada yang konvergen nih ternyata ujungnya, yakni X sama dengan 2. Yang semula itu selang konvergenan gini, konvergenan itu adalah selang konvergenan dari deret N sama dengan 1 sampai hingga untuk min 1 pangkat N plus 1 adalah semulanya kan min 2 kurang dari X kurang dari 2. Karena X sama dengan 2 itu terpenuhi, maka kita inklusifkan juga si 2 kurang dari sama dengan. Berarti selangnya adalah min 2 X lebih dari min 2 dan X kurang dari atau sama dengan 2. Ini selang konvergenannya. Dari deret ini min 1 pangkat N plus 1, sorry, dikalikan X pangkat N per 2 pangkat N dikali N. Nah, berarti selang konvergenan untuk fx sama dengan ln 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga untuk minus 1 pangkat n plus 1 dikalikan x pangkat n per 2 pangkat n dikali n adalah min 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 2. Ini selang konvergenannya. Nah, ini juga bisa ditulis seperti berikut. Min 2, 2, ininya tutup kurungnya siku.
Jadi untuk 2C, setelah konvergenannya itu untuk fx deret 0 ln 2b itu ini min 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.